apel yang banyak vitamin C-nya, karena itu bisa menggerogoti hafalan. Ya, jadi makan begini dikit-dikit bolanya. Ya, dikit-dikit jadi makan. Ini bagus untuk badan tapi nggak bagus untuk otak. Itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Yang bagus itu madu, bukan madu yang itu. Amin. Untuk Gus ini, saya lain lagi urusan nanti. Jadi ilmu ini kalau hanya mengandalkan hafalan, kita harus ngerawat makanan. Jadi ahli hadis dulu nggak sembarangan makan, agar riuh ketemu ahli hadis dulu. Ribet makannya nggak boleh ini, kayak food combining gitu, kayak vegetarian, kayak apalah macam-macam tuh sekarang alirannya kan banyak. Jadi ketemu mereka tuh kayak ribet amat sih ente gitu ya. Harus makan ini, harus makan itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh minyaknya kebanyakan, nggak boleh pakai micin. Dulu saya begitu, sekarang mah hajar aja, hajar aswad. Kalau sudah ke kalbu, dia tersimpan dan itu akan lama. Dia hanya pergi kalau orangnya mati. Itu yang disebut di hadis, Allah itu nggak pernah cabut ilmu mendadak. Dicabutnya biqabdil ulama. Kalau ulamanya dicabut, karena kalau dicabut kalbunya juga ikut pergi. Itu maknanya. Hati-hati sama ahlul qulub. Kata Syekh Sulaiman Zuhdi, mursyid Naqsyabandiyah di Mekah, terakhir di Mekah, habis itu Wahabi berkuasa di Mekah. Kata beliau, hati-hati jika datang kepada ahlul qulub, ahli qalbu, karena qalbu mereka langsung diteropong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tersinggung, udah siap-siap kita siap. Kalau mereka senang, insya Allah kita diberkahi. Nah, itu hati-hati di situ. Mbak saya juga kalau ketemu kiai itu hati-hati. Kalau ketemu kiai nggak usah lama-lama, bentar, kecuali beliau yang suruh lama. Cara kita jaga adab ke mereka. Terus wal yaqin, yang kedua, yang ketiga, yang Allah berikan ke dalam kalbu baginda Nabi Muhammad SAW, al yaqin. Apa arti yakin? Yakin itu puncak dari positive thinking. Ya. Selama ini yakin artinya apa? Beda dengan percaya. Beda dengan percaya. Percaya itu tasdik, membenarkan. Yakin itu ada tingkatnya. Ada yakin teoritis, namanya ilmu yakin, kata orang. Ya. Ada yakin yang sudah mujarab, tapi mujarab di orang belum di kita, namanya ainul yakin. Kita cobain sendiri, baru percaya, namanya hakul. Tapi nggak dikasih embel-embel, al yakin yang lebih tinggi. Ya, maka dia puncak dari positive thinking. Ya, maka di Quran wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, bukan hatta ya'tiyaka haqqul yaqin. Karena al yakin tanpa ilm, tanpa ain, tanpa hak itu puncaknya. Ada dulu di PTQ ngaji begitu. Ya, pasti Syekh Ibrahim Hussein pernah bahas ini. Ya, kayaknya beliau sudah mulai lupa. Karena taruhnya di sini. Ya, enggak, di beliau naruhnya di kolom, tenang aja. Tadi ngobrol-ngobrol sama saya masih keluar kok mutiara-mutiaranya. Al-yakin ini harus punya murabbi, pembimbing rohani, dan dia harus ada contohnya. Kalau nggak ada contohnya, ini yang membedakan ahli zikir berguru dengan ahli baca buku sendiri. Itu bedanya orang otodidak dengan orang berguru. Orang yakin ini ilmu nggak usah banyak, hujah dia nggak usah banyak, dalil dia nggak usah banyak. Dia nggak perlu banyak hafalan, tapi kalau dia punya contoh, dalil dia ada gurunya sendiri. Karena guru itu mencakup semua dalil. Ya, ini kalau dibuka nih kolbu kiai itu banyak dalil di dalamnya. Kalau saya dalil keagamaan, kalau sudah jadi politisi mungkin dalil-dalil berpolitik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada dalilnya, Gus ya. Ya ada rumusnya pasti. Ya. Sebanyak itu santri kok beliau-beliau aja yang naik kan.
Ya, banyak santri yang mau naik, nggak bisa karena nggak ngikutin dalil berpolitik. Dia pakai dalil kitab kuning aja. Karena di kitab kuning bagian begini, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, dunia itu ya tataghayyar. Dunia berubah-berubah. Kita harus ngalah lah, berdamai dengan dunia. Al yakin nggak perlu banyak jidal debat. Yang penting punya guru. Maka walaupun sudah masyhur, sudah punya jabatan, ibu-ibu ini sudah mateng, sudah mantap secara materi, imaterinya, ruhaninya harus punya guru. Kalau zahirnya bergantung kepada mungkin suami, kepada pekerjaan, usaha, batin juga harus bantu kepada yang batin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat, yang paling takut pandemi kemarin orang kaya apa orang miskin? Orang kaya, buang aja kekayaannya kan, kasih kita aja. Loh, kurang apa hebatnya? Kekayaan itu kok masih ketakutan? Orang miskin santai-santai itu kita lihat jalan, nggak pakai masker, bahkan nggak ada booster dia. Dan kematian mereka sedikit, yang banyak mati orang kaya, mati ketakutan. Apa yang kurang di mereka? Al-yakin. Yakin inilah booster yang sebenarnya. Ilmu yakin ini yang saya kupas selama pandemi. Tapi itu sudah kita tutup pelan-pelan. Cari-cari sendirilah. Dan channelnya sudah ditutup juga. Jadi ada channel kajian hikam dulu, Gus. Itu kajian-kajian ilmu yakin dan sudah ditutup. Hanya untuk membersamai selama pandemi. Karena ketika orang belum ketemu booster yang zahir, harus kasih booster yang batin. Biasanya ngaji hikam hanya di pesantren-pesantren, sekarang kita ngaji hikam di YouTube. Kan canggih tuh, menurut saya. Ya. Banyak yang marah sama saya. Hikam kamu kok bawa-bawa ke YouTube? Emang salahnya apa? Ya, salah nggak? Jangankan hikam Al-Quran jadi bawa ke YouTube. Lebih mulia hikam apa Al-Quran? Iya. Ada orang marah-marahin saya bicara tentang abang guru sekumpul. Tahu abang guru sekumpul? Ente gak pantas ngomong abang guru sekumpul. Saya jawab, lebih mulia Nabi Muhammad apa abang guru sekumpul? Nabi Muhammad. Ente aneh boleh ngomong tentang Nabi Muhammad dan dia lebih mulia dari abang guru sekumpul. Masa saya Rozi cinta ke abang guru nggak boleh cinta dia? Masuk akal juga sih. Gak usah pakai dalil sama mereka. Nah itu bil ilmi itu. Main-mainan akal aja. Sok pinter gitu. Dan yang terakhir Ridwan. Nah, Ridwan itu bukan nama suami juga, bukan. Ridwan ini takdir buruk, takdir baik bagi dia sama. Itu disebut ridho. Itu perkataan yang saya nukil dari kitab Hadaikul Haqaiq dan juga Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Jadi takdir khair atau syar, hul atau mur, itu bagi dia sama. Istiwa'ul hal bitaghayyuril ahwal, istiwa'ul qalbi bitaghayyuril ahwal. Qalbu itu tetap stabil, tetap, kalau orang Jawa bilangnya apa kalau nerimo ya? Nerimo. Ridwan itu lebih canggih dari nerimo. Kalau dia bukan saya nerimo, kayaknya masih berat. Ridwan itu bukan itu. Ya Allah, suka-sukamu, seridho-ridhomu, semau-maumu, yang penting aku tetap jadi hambamu. Itu Ridwan. Maka Nabi Muhammad, anaknya Sayyidina Ibrahim diambil, ya? Putrinya cantik-cantik, 2 wafat, yang sisa cuma 1, Sayyidah Fatimah. Satu lagi Qasim atau Abdullah, atau disebut juga Thayyib, juga Allah panggil. Jadi ujiannya Nabi nggak ada apa-apanya, ujian anak saya diambil 1, anak beliau diambil semua kecuali 1. Maka Nabi ketika gendong cucunya, anaknya, beliau terisak-isak. Bertanya Abdurrahman bin Auf, "Mahbika ya Rasul, apa-apa nih kok Rasul nangis?" gitu. Bagi dia Rasul nggak pantas nangis.
Dia bayangin Rasul itu tegas. Ternyata Rasulullah kolbunya lebih lembut dari perempuan. Ya. Ibu ini lembut ya, Bu? Paling lembut. Nah, ini kalau diterusin panjang, segitu aja ya. Jadi 4 ini yang dimasukkan ke dalam kolbu baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sudah begitu belum? Bukan ridho suami, bukan ridho istri, ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, masa istri suami nggak ridho? Bukan ridho makhluk, bukan ridho apa istilahnya kalau pemilih itu konstituen? Bukan. Apa? Benar, konstituen? Iya, sahih. Bukan ridho pengikut, bukan ridho viewer, bukan ridho netizen. Lelah. Ya. Itu yang kita sering dengar dari kiai-kiai dulu. Ridho nas, ghayatullah tutur. Ridho viewer, netizen, rakyat, itu nggak akan bisa dicapai. Dan Nabi mengkhabarkan nanti di akhir zaman para pemimpin itu paling sering dibenci orang. Nah, beliau kayaknya udah pasang badan. Udah pasang badan. Dan saya dekat-dekat datang begini, saya harus siap-siap juga dibenci. Karena kolbu kita membuka semua. Nanti yang undang mungkin lawannya Gus Imin, saya insya Allah datang juga. Insya Allah, yang penting maulid musimnya. Maulid saya datang. Bukan saya lihat orang yang